Ada orang yang umur 37 masih bersih. Masih muda-muda. Ya, gitu. Belum ada plaknya sama sekali. Ya. Ada yang umur 40 udah penuh. Ada even yang udah umur 60 juga masih bersih gitu. Ya. Itu yang ngebedain apa? Halo teman-teman, balik lagi sama kita di ngobrol seputar jantung. Buat yang belum pernah atau baru datang ke channel ini, kita sekarang lagi ngebahas tema seputar serangan jantung. Di video sebelumnya, kita sudah menjelaskan seputar gejala serangan jantung, kalian bisa nonton ya. Dan hari ini kita akan membahas video lanjutannya, jadi tonton dari awal. Hari ini kita bersama dengan saya, Dr. Steven Marciano, dan tentu saja Dr. JJ. Dok, Ya. apa kabar? Ya, halo. Ya. Sehat, Dok? Sehat, ya. Wah, Dok, saya nanyain dokter nih jadi lama-lama jadi pinter nih, Dok. Saya seputar jantung nih, Dok. Oh iya. By the way, ini saya kasih tahu dulu teman-teman ngobrol seputar jantung tentang Dr. Steven nih. Kayaknya belum saya kenalin. Wah, ya. ya. Dr. Steven, nama lengkapnya Dr. Steven Marciano ya. Ya, Dok. Dan ini dokter spesialis anak kan? Iya, Dok. Ya, dokter spesialis anak, lulusannya juga nggak main-main nih dari Filipina. Dari Filipina. Jadi ini teman ngobrol saya ini juga bukan orang sembarangan, ini dokter spesialis ini. Enggak, Dok. Dan saya dengar bukan hanya sebagai dokter ini, sekarang mulai berkiprah sebagai YouTuber. Sebagai Betul ya? YouTuber. Wah, ya. nanti cek linknya di bawah ya. Ya, makasih, Dok. Ya. Bukan cuma itu kayaknya nih, bisnismen juga ya. Lagi belajar bisnis. Bisnis juga. ya. Ya. Boleh nggak disebutin bisnisnya? Ya, boleh, Dok. Silakan. Apa kafe ya katanya ya? Ya, ada kafe juga. Kafenya banyak kayaknya nih. Baru mulai, Dok, kita, Dok. Kafenya ada di seputaran Depok semua ya? Bareng-bareng sih sama keluarga, Dok, bisnis keluarga. Oke. Tapi di Depok Ya, semua? Di Depok semua, Dok. Ini Sultan Depok ini. Enggak, Dok. enggak. Saya pernah ke kafenya, kafe apa kemana namanya? Boleh sebut namanya? Boleh, Dok. Apa Kafe. nama kafe? Buat teman-teman yang mau main, silakan. Apa namanya? Louis Cafe. Louis Cafe. Deddy's Cafe ya? Deddy's Cafe bukan, Dok. Oh bukan, salah. Sorry, Louis salah. Coffee. Louis Cafe ya? Ya. Terus juga bisnis perumahan juga nih? Ya, punya saudara sih, Dok. Cuma ngelola aja. Boleh Iya. disebut perumahannya apa? Perumahan Bella Casa Residence, Dok. Di Depok juga. Ini yang paling besar di Depok? Enggak, Dok. Oh, enggak. Iya. Oke, jadi saya senang ini kita ngobrol-ngobrolnya. Teman ngobrol saya di sini ada Dr. Steven sebagai Makasih, Dok. sebagai dokter kan. Jadi kan Ya. lebih nyambung kita Lebih diskusinya. Tapi juga karena berkiprah sebagai ya seperti masyarakat awam pada umumnya ya, YouTube, bisnis. Jadi juga mewakili teman-teman yang mungkin pemahamannya soal jantung belum terlalu dalam gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan Dr. Steven juga mewakili teman-teman yang pengen nanya. Ya, semoga mewakili gitu. ya, bisa mewakili. Jadi tadi kita udah bahas ini video kedua untuk playlist serangan jantung. Di video pertama kita udah ngobrolin tentang serangan jantung, apa yang dimaksud serangan jantung. Kemudian gejala-gejalanya, dan yang ketiga adalah apa yang mesti dilakukan kalau mengalami gejala-gejala itu. Dan kita udah janji kemarin kita mau bahas di sini. Video sekarang adalah tentang kenapa sih pembuluh darah itu bisa tersumbat. Iya. Pembuluh koroner itu kan waktu kita lahir kan mulus ya, kayak ibaratnya pipa air di rumah masih baru gitu kan mulus. Nah, kenapa dia bisa tersumbat? Bisa tersumbat, Dok? Kita bahas itu ya. Kita kita cerita soal itu. Saya kasih tunjuk lagi ini supaya ingat dulu. Tapi teman-teman kalau lebih jelasnya nonton video yang sebelumnya ya. Tapi ini jantung kita. Lalu ini pembuluh darah yang merah-merah ini yang kayak akar-akar ini pembuluh darah koroner. Ya. Nah, koroner ini di dalamnya kayak pipa air yang mulus begitu. Nah, saya bawa inilah buat supaya kita dapat gambaran aja, sederhananya. Katakanlah ini pipa ini kita ambil dari sini sebagai gambaran dari pembuluh darah ya. Ini sengaja cari pipa yang bening begini supaya kelihatan dalamnya bening gitu. Pembuluh darah ini waktu lahir itu mulus, bersih semua. Nah, dari literatur dikatakan nanti umur-umur 20-an gitu udah mulai itu tumbuh sedikit-sedikit kotoran di situ. Nah, tumbuhnya dari mana? Tumbuhnya dari ada LDL namanya. LDL itu
lemak jahat ya. Lemak jahat teroksidasi, ya kena oksigen, terus dia mulai numpuk. Katakanlah ini saya total di sini, mungkin nanti kita videoin lebih jelas nanti ya, nanti dianuin. Mungkin baru 1 titik begini, ya nggak terjadi apa-apa pada tubuh si orang itu, nggak ngerasa apa-apa dia, karena 1 titik itu nggak menyebabkan penyempitan. Dan itu nanti nambahnya plak pelan-pelan nambah itu, gini ya, ini makan waktu. Bukan hitungan hari, minggu, bulan gitu. Hitungannya bertahun-tahun. Bertahun-tahun, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, memang kalau dipikir-pikir, dianggap enteng gitu, berpuluh tahun ya, berarti masih lama dong. Itu umur 20, ya ntar aja nggak apa-apa, apa pedulinya gitu, kira-kira gitu kan. Betul. Tapi itu kalau katakanlah 30 tahun dia bertambah terus, itu umur juga baru 50 loh. 50 dan 50 tuh sekarang masih dianggap orang muda ya. Betul. Belum tua begitu. Dan itu kalau 50 akhirnya udah numpuk sampai alirannya sampai mengganggu aliran darah di jantung, itu udah menimbulkan keluhan yang bermacam-macam. Nah, itu proses penumpukan tadi itu yang kalau secara medis, mungkin ada teman-teman juga yang dengerin ini mahasiswa kedokteran atau dokter umum itu sudah tahu ya, itu namanya proses aterosklerosis. Nah, aterosklerosis itu kan dari kata atero. Nanti kita tulis ya ini supaya mudah mengikutinya. Atero itu kan dari bahasa bahasa Latin ya. Aterom itu bubur itu artinya. Sklerosis itu pengerasan. Jadi tadinya kayak bubur gitu, plak-plak yang nempel di sini itu kayak bubur yang lunak-lunak itu yang dengan berjalannya waktu setelah bertahun-tahun makin lama makin keras. Kalau ngebayangin secara sederhananya, kayak kita semen gitu. Nah, kita waktu diaduk semen kan masih lunak gitu, waktu ditemploknya masih lunak. Tapi nanti kalau dibiarin lama-lama tambah keras. Kira-kira itulah yang terjadi di dalam pembuluh darah koroner tadi, di pembuluh darah ini tadi. Yang tadi numpuk sedikit, setelah puluhan tahun, lama-lama jadi besar dia, dan lama-lama jadi keras. Yang tadinya aliran darah nggak terganggu, nah Tuhan menciptakan pembuluh darah koroner ini punya cadangan begitu, pembuluh darah bisa melebar. Dan karena dia bisa melebar, adanya si penyempitan tadi ini, adanya plak ini, tidak serta-merta membuat aliran darah langsung terganggu begitu. Tapi sampai batas nanti, nah ini yang sering ditanyakan Dr. Stephen, sebatas berapa itu yang bikin ada keluhan? Itu sebatas 70%. Jadi kalau udah plaknya ini tadi, kalau kita tambah terus ini, tambah terus numpuk. Nah kalau udah sampai 70% menyebabkan terganggu alirannya, jadi sisanya tinggal 30% atau kurang, disitulah mulai timbul keluhan. Yang keluhan yang kita bahas waktu di video sebelumnya itu nyeri dada yang dominan, nyeri dada, gitu. Kira-kira sampai situ nangkep ya? Berarti kalau dokter bilang itu plaknya di dalamnya maksudnya dok ya? Di dalam ya, sorry. Ini kalau di sini kan susah saya gambarnya, tapi di dalam pembuluh darah, ya di dalam. Kalau 70% udah kemakan gitu ya sama plaknya itu, bubur yang mengeras tadi. Itu di situ baru timbul gejala. Iya, pada umumnya gitu. Pada umumnya gitu. Baru timbul gejala karena alirannya udah mulai berkurang. Gitu. Dok, saya kan umur 37 nih, Dok. Saya umur 37 nih, Dok. Kayak dokter bilang bisa deg-degan juga nih, Dok. Kira-kira apa yang bedain antara orang yang bisa terjadi proses tadi sama orang yang nggak terjadi proses itu, Dok? Maksudnya membedakan supaya kita jaga-jaga nih, Dok. Nggak mengarah ke situ. Jadi itu namanya faktor resiko. Jadi ada orang yang umur 37, mudah-mudahan Dr. Stephen ini masih bersih. Masih mudah-mudahan. Gitu. Belum ada plaknya sama sekali. Ada yang umur 40 udah penuh. Ada even yang udah umur 60 juga masih bersih gitu. Itu beda, yang ngebedain apa? Itu namanya faktor resiko. Nah, faktor resiko itu udah banyak kita tahu sebetulnya ya. Nah, kita jelasin satu-satu secara nggak rinci banget, tapi supaya paham. Faktor risiko itu ada yang bisa dimodifikasi, ada yang nggak bisa dimodifikasi. Kita bahas dulu yang bisa dimodifikasi. Artinya bisa dimodifikasi itu artinya kita sebetulnya bisa mengontrol, bisa mengendalikan.
Yang pertama, darah tinggi. Oke. Nah, orang darah tinggi lebih mudah timbul plak ini kalau dia ada darah tinggi. Lalu gula atau kencing manis. Yeah. Kalau ada kencing manis lebih mudah juga timbul plak. Nah, ini satu persatu saya sebutkan nanti. Ini makin banyak orang itu punya faktor-faktor yang kita bahas ini, makin besar kemungkinan dia timbul plak, makin cepat gitu. Okay. Kolesterol. Kalau kolesterolnya tinggi, apalagi kita tadi udah bilang ini nempel-nempel di sini itu LDL, itu kan kolesterol jahat. Iya, Jadi kalau lemak kolesterolnya tinggi, ya besar kemungkinan nempel-nempel di sini itu lebih tinggi. Iya. Yang berikutnya rokok. Nah, rokok kan bisa kita kendalikan sebetulnya. Iya. Berhenti aja merokok gitu. Iya. Ya, nah tapi rokok jelas dia meningkatkan resiko untuk penumpukan Terjadi penumpukan itu, oke. Yang berikutnya obesitas, ya kegemukan. Ya itu kan bisa dikendalikan seharusnya. Iya. Ya. Yang berikutnya lagi stres. Nah itu kan mestinya juga bisa kita kontrol. Iya. Yang berikutnya kurang olahraga. Itu juga. Itu ya saya, itu juga. Dok. Habis ini harus olahraga. Habis ini olahraga ya. saya, Dok. Jadi kurang olahraga juga membuat lebih mudah ini menumpuk. Pola hidup yang namanya duduk. sedentary, Iya. namanya kalau bahasa Inggrisnya sedentary Iya. lifestyle ya. Males ya, Dok. Dari rumah ke kantor naik mobil, Benar. sampai di kantor duduk seharian, pulang ke rumah duduk lagi di sofa nonton TV, nanti sampai di tempat tidur main HP, ya gitu terus. Ya itu pola hidup yang sekarang kebanyakan juga kayak gitu. Iya, nah itu. Kemudian apa tadi yang udah? Pola makan tentu, pola makan yang tidak sehat, ya, alkohol, kurang lebih itu yang hal-hal yang sebetulnya bisa kita modifikasi. Tapi kalau itu ada dan makin banyak faktor-faktor itu pada seseorang, itu akan mempermudah timbulnya plak ini. Peluangnya makin gede, Dok. Makin tinggi peluangnya gitu. Gitu. Yang kedua faktor-faktor yang sebetulnya bukan sebetulnya, faktor-faktor yang tidak bisa kita modifikasi. Jadi itu terpaksa kita terima itu. Apa yang itu, pertama umur. Nah kalau umur udah jelas, makin tambah umur udah pasti kemungkinan dia numpuk plak makin besar. Makin gede. Nah kalau biasanya saya sarankan kalau pasien-pasien mulailah periksa, bukan pasien maksudnya, orang yang mau medical check up, mulailah periksa kesehatan jantungnya kalau laki-laki umur 40, wanita umur 50. Karena di atas usia itu resikonya meningkat. Sebetulnya penjelasannya gampang, kayak pipa air di rumah, kalau baru sehari sama udah 10 tahun, ya udah pastilah kalau udah 10 tahun makin besar kemungkinan plaknya numbuh di situ. Kayak ibarat mungkin lumut ya, Dok, kayak lumutan gitu. Mau gimana pun kita jaga juga, mungkin kalau udah 20 tahun ya ada aja di situ, kira-kira gitu. Yang kedua jenis kelamin. Nah, jenis kelamin udah banyak kita tahu. Kalau laki-laki lebih beresiko daripada wanita. Mungkin saya kira Dr. Stephen juga udah sering dengar, wanita soalnya ada hormon estrogen. Jadi pada wanita hormon estrogen itu memproteksi, melindungi si pembuluh darah ini nggak mudah numpuk plaknya selama ada estrogen. Tapi kalau udah 50, nggak lama kan biasanya dia udah menopause. Kalau udah menopause, nanti kira-kira umur 60-an tuh udah hampir sama aja kayak laki-laki resikonya gitu. Makanya 50-an kita sarankan wanita juga untuk kayak belakangan medical check up. Ya, memang belakangan 10 tahun. Tapi kalau udah 50 kita sarankan medical check up. Kecuali wanita tapi ada diabetes. Wanita ada merokok lagi dia, obesitas ya, yang lebih mudah lah. Iya, harus lebih mudah. Iya, harus lebih mudah gitu. Itu harus lebih mudah. Faktor lain yang nggak bisa dihindari adalah atau nggak bisa diubah faktor keturunan. Jadi itu memang penyakit jantung itu bisa diturunkan. Koroner bisa diturunkan juga, ya. Kalau misalnya bapaknya atau ibunya atau abangnya gitu kena sakit jantung di usia yang relatif muda, 40-an, 50-an udah pada kena jantung, udah pasang ring, udah operasi, bahkan ada yang sampai meninggal mendadak gitu. Nah itu keturunan dan itu ya orang itu tetap aja beresiko. Jadi dia mesti menghindari resikonya dengan cara tadi yang hal-hal yang bisa dimodifikasi dia kontrol. Yang ini memang nggak bisa dikontrol, apa boleh buat, memang nggak bisa dikontrol. Saya punya masih family lah dengan saya, itu family cukup dekat dari istri saya. Satu keluarga itu 4 atau 5 saya lupa tuh, kakak beradik semuanya udah operasi jantung, operasi bypass. Sekeluarga, Dok? Iya, adik kakak semua, mulai dari yang tertua sampai yang paling muda tuh kayak udah semua kena gitu. Terus sekarang salah satu anak dari ini berarti ponakannya kan, baru umur 30-an, lebih muda dari Dr. Stephen tuh juga udah harus di bypass. Jadi itu kayak
benar-benar kuat sekali Bentar, faktor Dok, genetik. di bawah 30-an juga. Usianya? Yang ponakan itu 33, 33. Iya. Oke. Tapi ada yang di bawah 30. Ada yang di bawah 30-an? Iya, ada. Itu kalau genetiknya kuat, itu memang susah dihindari. Tapi itu seringkali juga ditambah dengan faktor-faktor risiko yang tadi sebetulnya bisa dimodifikasi, dia tidak lakukan juga. Iya. Kadang-kadang karena saya masih muda, udahlah makan sebanyak-banyaknya aja gitu. Kesempatan Atau cuma sekali gitu. bahkan kadang-kadang memang anak-anak muda merokok dari SMP ya, walaupun umur baru 30, tapi kalau merokok dari SMP kan udah 20 tahunan tuh merokoknya. Benar. Udah lumayan juga panjang itu riwayat merokoknya, kira-kira gitu. Betul. Dok, dokter JJ mau nanya dong gini. Kalau dokter bilang tadi kan 40 tahun cowok lebih baik medical check up untuk jantung ya. Iya. Sama ya cewek tadi 50 tahun ke atas. Tapi kalau punya tadi faktor-faktor yang resikonya itu banyak, sebelumnya berarti lebih better. Iya dong, Dok. Iya, Nggak harus umur nungguin. 30 boleh. Ini kan kita ngomong Secara anjuran. Tapi iya. kalau pasien misalnya katakanlah umur 20 tahun concern masalah jantungnya, dia pengen periksa, ya boleh aja. Monggo aja. Tapi memang chance-nya bahwa dia akan terdeteksi penyakit jantung memang kecil. Oke. Apalagi nggak ada faktor risiko apa-apa. Jadi Iya. nggak usah juga worry berlebihan kalau umur masih 20-an. Tapi apa yang kita obrolin kan supaya paham bahwa tadi bilang ini plak ini sudah numbuh loh dari umur 20. Kalau kita nggak perhatiin dari sekarang, 20 tahun lagi baru umur 40. Iya. Bisa jadi udah penuh. Kalau tiap hari dikasih asap rokok, ya asap rokoknya nggak ke sini, tapi bahan-bahan kimianya kan terus ke sini dan itu bisa merusak gitu. Ya 20 tahun cukup lah untuk dia bikin dia penyempitan. Ya, penyempitan. Dr. Steven bukan penyumbatan ya, penyempitan. Iya, Kita belum ngomong belum ngomong penyumbatan nih, baru penyempitan ini gitu. Oh beda dok nih. Saya mau tanya gini dok. Beda. Nih. Kadang-kadang ya dok, kita punya teman atau punya relasi bilang, teman saya ada tuh ngerokok sampai usia berapa nggak ada serangan jantung, belum kena serangan jantung. Iya. Nah dari faktor resiko tadi dok, kok ada yang jadi kena serangan jantung, ada yang enggak dok? Iya. Nah itu kita bedain dulu ya. Penyempitan nanti kita setiap kali nanti saya kalau ngomong penyempitan, yang dimaksud tuh penyempitan tuh belum sampai sumbat total. Oke. Ya walaupun kadang-kadang kalau dalam sehari-hari buat gampangnya kita bilang penyempitan, penyumbatan dicampur aduk aja gitu. Tapi untuk supaya lebih paham, yang dimaksudkan penyempitan itu kalau kita ngomong penyempitan tuh belum sampai sumbat total. Oke. Itu 70% penyempitan, 80% juga penyempitan, 10% juga penyempitan. Tapi kita kalau ngomong penyempitan yang bermakna itu 70% atau lebih. 80%, 90% belum disebut tersumbat. Kita belum kasih istilah tersumbat. Tersumbat itu kalau total 100% tersumbat. Iya. Nah, kejadian tersumbat itu pada umumnya yang membahayakan, yang kita ngomong serangan jantung itu kejadiannya mendadak. Makanya kita kemarin udah bahas waktu di video sebelumnya, serangan itu kejadiannya mendadak. Iya. Kejadiannya mengancam. Ya. Ini tadi menyempit, lalu dia bisa tersumbat mendadak karena si plak yang udah ada tadi tiba-tiba robek. Oke. Nah, tiba-tiba robek itu yang jadi pertanyaan, kenapa bisa robek? Iya kan? Nah, itu ada faktor pencetus namanya. Nah, faktor pencetus itu kalau bahasa Inggrisnya itu overwork, overstress, overeating, dan lack of sleep. Itu udah penelitian dari banyak pasien yang kena serangan jantung. Rata-rata faktor pencetusnya antara itu, antara empat itu. Overwork, kerja berlebihan. Dikejar-kejar deadline, kerja tiap hari sampai lembur-lembur. Iya. Yang kedua, overstress. Ya bisa karena kerja berlebihan, tapi juga stres rumah tangga, stres karena apalah dikejar-kejar hutang misalnya kayak gitu ya. Yang satunya overeating, makan berlebihan. Ya mungkin misalnya lagi jalan-jalan kemana. Lagi jalan-jalan biasanya semua makanan dicobain gitu. Nah itu dalam waktu singkat tuh dipaksa badannya gitu. Ditambah mungkin nggak tidur, kurang tidur. Saya selalu kasih contoh, misalnya lagi Piala Dunia, hari ini nonton Argentina lawan siapa gitu, ini besoknya terus tiap malam nggak tidur, begadang, besok paginya kerja lagi, terus berhari-hari gitu. Nah, apa yang terjadi dengan kondisi yang terus-terusan begitu, itu melemahkan si plak ini jadi kayak jadi lebih lebih gampang copot rapuh, gitu. Rapuh. Lebih rapuh. Lalu dia robek. Nah, akibat robekan itu terjadi darah menggumpal.
Nah di tubuh kita itu memang mekanismenya udah gitu. Kalau kita ada robek sini, Iya. darah kan keluar. Keluar. Nah darah itu nggak ngalir terus-terusan, Betul, enggak. Dok. Nanti kita diemin juga, gumpal, berhenti sendiri Iya. gitu. Asal bukan pembuluh darah yang besar ya, Iya. robekan kecil gitu. Sama di sini juga, begitu dia robek itu pembuluh darah ini kasih sinyal ke otak kita untuk ini ada yang robek nih, ya atau cuma erosi kayak teriritasi gitu. Iya. Tapi itu tetap aja merangsang otak untuk membuat dia menggumpal. Tadinya gumpalannya buat nutup robekannya, tapi jadi ketutup semua. Yang tadi sisa 30% karena ada penyempitan 70%, sekarang tertutup semuanya mendadak. Jadi kalau tadi ini terjadinya puluhan tahun, kalau kejadian itu gara-gara dia robek, terjadinya hitungan menit. Oke. Hitungan menit langsung tersumbat. Dan saat itu juga darah nggak mengalir yang kita cerita di video sebelumnya. Iya. Langsung darah misalnya di sini tersumbat. Darah nggak bisa ngalir ke sini, otot jantung sini semua nggak dapat makanan. Dan itu namanya serangan jantung. Serangan jantung. Gitu. Oke. Wah. Iya. Thank you, Dok. Jadi lebih Iya. clear nih. Iya, Tadi jelas ya, jelas ya. banget, Iya, Dok. iya, iya. Iya, Dok, nggak kerasa. Udah lama banget kita ngobrol ya dari tadi. Iya, Saya lama rasa ya? Udah lama. udah lama, Dok. Tapi seru. Saya Iya, jadi iya. ngerti, Dok. Jadi Iya, paham kenapa ada yang ngerokok tapi kok belum kena serangan gitu ya, amit-amit gitu ya, Dok. Iya, Tapi iya, ternyata iya. ada mekanisme-mekanisme seperti itu yang Iya, udah iya. dijelasin. Oke, teman-teman, ngobrol seputar jantung. Nggak kerasa kita udah ngobrol panjang banget. Nanti kita akan taruh di playlist sebelah sini. Kalian cek aja biar kita paham dari awal sampai akhir. Di video berikutnya menarik nih, Dok. Dari awal sebenarnya kita ada nyinggung-nyinggung ring, pasang ring, Dok. Iya, iya, iya. Saya mau tanya Dokter JJ di video berikutnya tentang itu, Dok. Pasang Boleh, ring. iya. Boleh ya, Dok? Saya kira udah waktunya kita bahas soal itu karena Yes. kita udah bahas soal tersumbat. Iya. Sekarang kita pengen tahu bagaimana cara membuka sumbatannya itu Betul, pasang Dok. ring. Nanti kita di video berikutnya kita bahas itu. Oke, subscribe dan jangan lupa pasang ringnya supaya nggak ketinggalan. See you in the next video. Bye-bye.